Halo teman-teman, hari ini saya duduk di garden sini sambil minum saya punya ini sirup yang saya bikin dari bunga ini yang ada di belakang ini. Ini dia. Ini dari bunga yang ini di belakang ini. Jadi namanya lemonade, pink lemonade dari bunga lilac yang ada di belakang. Gar mantap. Suka kasih ini dulu. Yeay. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya duduk di saya punya garden di apartemen. Kebetulan cuaca hari ini sangat bagus sekali. Hari ini hari Sabtu. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 14 April. Saya dengan suami tadi kami dua baru selesai pulang dari jalan. Biasanya kan kalau kalian sudah ikut saya punya video-video, selalu saya tuh dengan Pak Itua selalu jalan. We love walking. Jadi kita tuh setiap hari Sabtu selalu pasti jalan. Minggu biasa juga jalan, tapi biasa di sekitar sini saja. Sabtu tuh biasa kami dua bikin rute yang panjang begitu untuk menemukan tempat-tempat baru. Jadi hari ini tadi kami dua pergi nonton pesawat. Kami pergi ke dekat Birmingham International Airport. Kami pergi ke landasan, di ujung landasan, di tempat untuk nonton pesawat. Jadi ya nanti lihat videonya ya. Bagus juga. Oke, jadi sekarang ini saya sedang duduk di sini karena saya mau lanjut cerita tentang saya punya pekerjaan. Tentang bagaimana atau kenapa atau sampai mana, kenapa sampai saya bisa dapat jabatan sedemikian di Inggris ini macam kecil satu ini yang dari Manokwari ini sampai bisa punya posisi di sini di Inggris ini dengan posisi jabatan yang demikian. Itu yang saya mau cerita di sini, oke? Dan saya pikir juga karena pas juga ya dengan saya punya video yang saya cerita tentang dari Manokwari ke Inggris yang di tahun 2020. Kalau yang belum nonton silakan nonton, saya taruh di sini dan saya taruh di deskripsi, silakan nonton. Itu saya punya cerita tentang ya kenapa sampai saya tiba di Inggris ini. Kalau pada umumnya teman-teman yang ada di luar negeri mungkin karena kebanyakannya, setahu saya kebanyakan karena ikut suami yang berwarga negara Eropa atau Amerika begitu. Kalau saya punya cerita completely different karena saya datang ke sini karena saya dapat beasiswa. Saya ketemu suami saya di sini gitu. Ya, so jadi ceritanya itu kayaknya lanjutlah begitu ya dengan saya punya cerita bagaimana sampai perempuan Manokwari ini tiba di Inggris ini. Dan karena kemarin saya bikin cerita tentang saya punya pekerjaan itu, jabatan baru itu, jadi ikut lanjut ke sini untuk bilang kenapa sampai Mace ini dia bisa dapat pekerjaan seperti itu, punya jabatan seperti itu di sini. Jadi ini yang saya mau cerita di sini. Oke. So saya nih punya latar belakang itu teaching. Jadi saya punya gelar dari Indonesia itu sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian saya ke sini itu dapat beasiswa dari pemerintah Inggris. Cerita selengkapnya lihat di video sebelumnya. Kemudian setelah saya dapat beasiswa itu, setelah saya selesai kuliah, sebenarnya saya harus pulang, tetapi untungnya lagi itu karena beasiswa dari pemerintah Inggris, jadi saya tidak punya keharusan untuk saya mau pulang. Kalau beasiswa dari pemerintah daerah kan memang you have to go back. Jadi ya itulah karena kita punya cerita hidup ini, masing-masing ada punya jalur ya begitu, dengan keputusan yang kita ambil akan membawa kita ke jalur yang mana begitu. Jadi saya punya jalur ini, keputusannya saya waktu itu keputusan untuk tinggal di sini. Jadi setelah saya punya S2, saya sebenarnya harus pulang, tetapi saya sudah ketemu dengan saya punya Pak Tua ini Simon di bulan Desember tahun 2003. Saya sebenarnya harus pulang itu tahun 2004 di bulan Juni sekitar begitu setelah saya wisuda. Tetapi
tidak sampai hati sudah sangkut, dia juga hati sudah sangkut berat ini. Jadi mau cara apa, cara yang legal itu adalah bahwa saya harus lanjutkan studi, saya harus jadi students lagi supaya bisa dapat visa. Ini thinking quickly, kedua langsung pikir oke, let's do it through student visa. So kita lihat courses yang saya bisa ambil untuk kuliah lagi, dan saya pilih untuk childhood and young people studies, early years education. Jadi itu jurusan itu yang saya ambil untuk lanjut kuliah. Dan biayanya waktu itu satu semester berapa ya? Pokoknya Simon itu dia bayar sekitar 4.500 begitu, 4.500 pound sterling. Jadi dia harus ambil kredit waktu itu dari bank untuk bayar saya punya ini kuliah, karena dia hati sudah sangkut kuat lagi, jadi dia tidak bisa lepas saya. Jadi itu keputusannya. Jadi so kemudian karena saya kemudian diterima sebagai international student untuk lanjut kuliah di jurusan itu. Jadi itu yang membuat saya punya dasar kenapa saya di bidang pendidikan dini itu seperti begitu. Jadi saya lanjut kuliah 2 tahun dengan jurusan itu. Saya juga waktu itu ambil part-time job. Jadi saya punya part-time job waktu itu di after school club, before and after school club. Itu saya jelaskan di sini cepat-cepat. Itu klub yang jaga anak-anak SD yang dong punya orang tua tidak bisa antar dong ke sekolah, karena di sini sekolah SD itu mulai jam 9. Pokoknya sekolah di sini semua mulai jam 9 pagi. Dan orang tuanya kan harus sudah di kantor begitu, di kerjaannya, jadi mereka tidak bisa antar mereka anak-anaknya ke sekolah. Di sini anak-anak SD harus diantar orang tua, tidak bisa jalan ke sekolah sendiri. Begitu. Jadi orang tuanya harus titip anak-anaknya di before and after school club. Jadi saya kerja di situ. Jadi saya kerja dari jam 7.30, klub dibuka, anak-anak tiba, kita kasih mereka sarapan, terus kita antar mereka ke sekolah. Jadi kita antar mereka ke sekolah, kasih dong punya guru, aman semua, gerbang ditutup, baru kerjaan selesai. Jadi langsung saya lanjut ke pergi kuliah. Jadi begitu, saya kuliah dari pagi sampai sore sekitar jam 2, jam 3 begitu, jam 3 ya, karena saya harus kembali jam kayaknya setengah 2 lah begitu, karena saya harus kembali ke klub jam 3, karena jam 3.30 saya harus ada di gerbang sekolah lagi untuk jemput anak-anak. Jadi seperti itu, saya punya pekerjaan pagi, antar anak-anak sekolah, pergi kuliah, kemudian balik ke klub untuk jemput anak-anak. Begitu, jadi mereka punya orang tua kembali kerja mungkin sekitar jam 5 atau jam 6 gitu, dong tinggal pergi jemput anak-anak dari klub dan klubnya kita, seperti gitu. Jadi itu yang saya buat waktu saya sambil saya kuliah, saya kerja itu, karena saya punya student visa itu cuma memperbolehkan saya untuk kerja part time, dan juga itu bagus pas dengan saya punya jadwal kuliah. Jadi pokoknya sip-sip saja. Dan waktu selesai itu 2 tahun, jadi saya sudah akhirnya itu saya tinggal dengan visa students itu jadinya 4 tahun. Jadi sebenarnya 4 tahun lebih sedikit, karena saya punya master degree waktu itu diperpanjangkan sekitar hampir 1 tahun juga. Jadi sudah hampir 5 tahun lah begitu untuk mendapatkan untuk urus visa selanjutnya, seperti begitu. Tapi tidak pas untuk 5 tahun, karena kalau 5 tahun saya bisa dengan mengambil student indefinite leave to remain, jadi yang untuk tidak ada batasnya untuk tinggal di Inggris. Tapi waktu itu hanya 4 tahun sedikit begitu, tidak sampai pas 5 tahun. Jadi proyek selanjutnya dengan Simon waktu itu, Simon harus pindah ke Birmingham. Jadi dia pindah ke Birmingham. Dan dia tinggal dengan saya di share. Kita punya rumah waktu itu, saya punya rumah kos itu, ada teman 2 dengan Simon.
Jadi dia pindah ke Birmingham, jadi kita tinggal satu rumah. Kita tinggal satu rumah kos, jadi kemudian saya bisa melamar visa yang berikutnya, yaitu living with partners. Yang living with partners itu saya dapat 3 tahun dan saya diperbolehkan untuk kerja, jadi bisa kerja full time. Jadi waktu itu kemudian saya kerja karena waktu saya sudah selesai, saya punya kualifikasi, saya punya sarjananya di early years. Saya punya bos di after school club yang dia juga punya nursery, ya, itu satu perusahaan besar yang punya after school club, holiday scheme, dan juga nurseries. Jadi nurseries itu yang mereka punya dari penitipan anak-anak bayi sampai umur 4 tahun di preschool begitu, sebelum mereka ke sekolah. Jadi saya punya bos di situ, dia bilang come and work with us in the nursery begitu, supaya kamu bisa kerja full time begitu, ya. So saya terima itu. Nah, sebelum itu juga saya mau kasih tahu, saya dapat pekerjaan itu juga karena saya pergi melamar kerja itu lewat yang di sini namanya job center. Jadi saya pergi ke job center, saya lihat daftar pekerjaan mana yang saya bisa buat sekaligus sambil kuliah part time supaya bisa legal begitu. Kemudian saya tuh dipanggil, saya melamar pekerjaan itu, saya dipanggil dan saya harus diinterview. Jadi kita punya pekerjaan di sini itu harus melalui interview, walaupun hanya pergi kerja di toko atau kerja biasa-biasa saja, harus melalui interview. Kita harus masukkan lamaran pekerjaan, kemudian lamaran pekerjaannya akan dilihat ini mana yang berkenan, yang bagus. Kemudian kalau kalian beruntung, kalian bisa dipanggil untuk interview. Jadi saya dipanggil untuk interview oleh saya punya bos di nurseries. Mereka suka. Saya ingat waktu itu ditanya apa pengalaman kamu untuk kerja dengan anak-anak. Saya bilang saya tidak punya pengalaman sama sekali, tapi saya suka anak-anak dan saya biasa di sekolah minggu. Saya cerita tentang saya punya pengalaman di sekolah minggu. Mereka suka, jadi mereka berikan saya pekerjaan itu. Jadi dari situ saya progress dari after school club, saya progress ke nurseries. Dari nursery saya progres dari staff biasa, kemudian dijadikan asisten, kemudian saya dikasih posisi sebagai room leader. Jadi room leader itu saya yang bukan menguasai, saya yang menjalankan, I run the room. Saya yang mengatur kelasnya begitu. Jadi di nursery itu ada baby units, ada toddlers units, kemudian ada preschool unit paling tidak, ya. Jadi saya punya nursery itu dia. Jadi saya kerja dari baby unit, saya bekerja di toddlers itu di umur 2 tahunan. Kemudian di preschool sekitar dari mulai 3 tahun sampai ke 4 tahun itu preschool. Jadi saya kerja di seluruh rumah RW. Saya di seluruh classroomnya saya punya pengalaman pekerjaan di situ. Jadi kemudian saya dipromosikan menjadi team leader untuk toddlers class. Saya kerja di situ cuma beberapa, saya pikir tidak sampai 1 tahun, mungkin sampai 1 tahun, saya lupa. Tapi disitulah yang waktu saya lihat, karena saya kemudian sudah jadi bos saya punya kelas itu, saya ada punya anak-anak buat lah begitu, ada staff yang junior yang kerja dengan saya. Mereka itu punya mentor yang datang untuk observasi mereka begitu, datang untuk bekerja dengan mereka untuk ini apprenticeship ini. Jadi saya lihat, saya pikir I think I can do that job, karena saya punya dasar, kan saya sebagai guru, jadi saya tuh membimbing itu seperti sesuatu yang sudah macam alami begitu. Jadi sudah talenta begitu untuk membimbing. Jadi saya punya anak-anak buat ini, saya punya junior staff itu, saya selalu bimbing mereka demikian. Jadi waktu mereka punya assessor datang untuk mau observation seperti begitu, kasih mereka tugas dan begitu, saya pikir I think I can do that job. So, dengan pikiran seperti itu, saya langsung kasih masuk. Saya punya CV, saya punya curriculum vitae, kasih masuk di
Di sini tuh banyak job agencies. Jadi kalau kalian mau punya pekerjaan, kamu bisa kontak job agencies, kasih masuk CV di situ. Jadi kalau ada pekerjaan yang match dengan kalian punya skills, nanti kamu di notifikasinya ke kamu begitu. Jadi demikian, saya kasih masuk saya punya CV, kemudian saya dapat ini pekerjaan sebagai mentor yang 14 tahun itu. Langsung mereka telepon saya, mereka undang saya untuk interview. Itu saja, dari saya punya CV, mereka lihat, mereka suka, terus mereka telepon saya untuk interview. Waktu itu saya diinterview oleh 2 orang. Ya selalu memang di interview itu selalu harus ada 2 orang yang interview. Dan ternyata saya lulus dan saya sangat senang sekali karena saya lulus. Jadi itulah dia, itu di tahun 2008. Waktu saya dapat telepon, saya masih dikerja di nurseries, saya dapat telepon dibilang congratulations, you got the job. Jadi langsung saya pindah dari nursery, kemudian saya jadi mentor. Jadi seperti begitu, jadi itu yang cerita yang kemarin saya tadi dekas naik itu ceritanya, saya jadi mentor. Jadi setelah mentor, punya posisi profesi sebagai mentor selama 14 tahun, saya sudah tahu ini kualifikasinya nih inside out. Ada berbagai macam kualifikasi selama 14 tahun itu, dan yang sekarang ini sudah sejak dari tahun 2019, dan saya sudah tahu sangat betul-betul tahu tentang kualifikasinya. Dan karena saya punya students untuk ke proses endpoint assessment, jadi saya sudah tahu, punya gambaran lah tentang apa yang akan terjadi di endpoint assessment. Jadi saya kemudian kasih masuk saya punya CV lagi ke job agency yang kali ini lain. Jadi saya kasih masuk saya punya CV ke sana, dan saya bilang saya tertarik ke posisi sebagai endpoint assessor. Nah, itu terjadi di bulan Januari, dan ternyata ada posisi sebagai endpoint assessor. Jadi saya didapatkan notifikasi, dibilang ini ada posisi endpoint assessor. Kemudian saya kasih masuk saya punya aplikasi. Saya langsung klik apply. Saya klik apply, kasih masuk saya punya CV ke mereka, dan mereka suka, dan mereka undang saya untuk interview. Ini di bulan Februari kemarin. Interview yang pertama saya lulus. Mereka suka apa yang mereka dengar dari saya. Kemudian saya diundang lagi untuk interview yang kedua. Jadi ada dua tingkat itu interviewnya. Jadi untuk kasih betul-betul yang mereka suka, untuk mau lihat ada potensinya, begitu mereka panggil lagi. Jadi saya masuk ke interview yang kedua, dan ternyata saya yang lulus. Jadi begitulah, jadi saya ditawarkan pekerjaan ini di akhir bulan Februari kemarin. Saya dapat telepon, dibilang bahwa congratulations, you done really well, we were very impressed with what you say and we like your personality. Katanya mereka bilang mereka suka personality saya gitu. Saya come across, saya terkesan sangat friendly, dan sangat knowledgeable juga dengan kualifikasinya. Jadi mereka tawarkan pekerjaan ini ke saya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, ini sudah panjang sekali, tapi begitulah ceritanya tentang saya punya posisi. Kenapa sampai saya bisa sampai ke sini dengan posisi saya, dengan profesi saya yang baru ini. Karena itu dia, itu saya punya jejak dari mana saya sampai ke sini. Itu dia, apalagi dengan teman-teman yang tahu tentang saya punya latar belakang, bahwa saya ini kan English teacher. Kenapa bisa sampai pindah ke LES, itu ceritanya seperti itu. Oke, jadi begitu cerita dari sini buat kalian tentang saya punya profesi, dan kenapa sampai Mace satu ini dia dari Manokwari, baru dia bikin apa di Inggris sampai dia dapat jabatan seperti ini. Itu ceritanya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya, and I'll see you soon. Thank you, bye bye.